kita untuk Kampung Ausem, kampung yang paling kecil sekali. Distrik Pulau Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selama bertahun-tahun, kita masyarakat sangat bergantung pada alam. Tanpa listrik, malam hari menjadi waktu yang sunyi. Iya, kalau kita cerita pada kondisi pertama, ya pada mulanya tempat ini belum jadi kampung. Tempatnya masih hutan, rimba, belum ada penghuni. Memang ada penghuninya waktu itu pada kita punya orang tua, tapi hanya sementara saja. Mereka bikin rumah sementara karena waktu itu kita masih ada pada prinsipnya kita masih ada di POM, ya. Jadi nanti setelah kita datang waktu itu belum ada gereja. Jadi ketika itu mereka ada di sini, kalau pada waktunya ada ibadah-ibadah, berarti mereka harus kembali ke POM lagi, Dayung. Nanti setelah ibadahnya sudah selesai, mereka juga harus kembali ke tempat ini lagi. Pada zaman dahulu. Nah, seketika itu nanti dari orang tua kita sampai dengan orang tua kita sekarang, mulai bertambahnya rumah, tapi cuma rumahnya hanya ditanam di laut aja, bukan di darat, karena di darat sementara tempat kita tinggal ini tempatnya bukan seperti ini, hutan rimba. Hanya pasirnya sebatas di laut saja. 2014 baru jadi kampung penuh disahkan oleh pemerintah, baru kita mendapat genset. Orang tidak tahu tuh cara makan enak bagaimana, macam gula, kopi tidak ada. Dari tom punya nenek dari bapak, ini buah ini, kayu mangi-mangi ini. Yang mau makan, pas makan tom orang tua sampai ke orang juga. Sebelum ada listrik yang masuk, kami memakai pelita, minyak tanah, obor, tungku api yang menerangi dalam rumah, dan kami istirahat sampai dengan pagi hari. Kehidupan di sini dari dulu tanpa listrik itu kami rasa setengah mati. Kerja sampai capek, pulang datang mau sibuk lewat masak untuk makanan, maka masih kami pakai pelita atau obor. Terus kami kalau ada lampu gas ya bisa kami pakai, kalau tidak ada pakai saja obor atau pelita untuk terang. Waktu itu belum yang namanya penerang belum ada. Waktu itu kita masih dianggap pakai pelita, ya. Kita masih beli minyak. Pakai beli minyak, terus kita pakai kayu bakar. Karena ya jangkauannya jauh. Kita sendiri lihat toh sekarang ini. Jadi jangkauannya jauh, ya jelas kalau ada minyak ya kita pakai, kalau tidak kita hanya pakai kayu bakar aja. Terus kalau tidak kita pakai damar yang biasa kita jual ini. Kan itu kan bisa dibikin api. Pada waktu malam dipadamkan dari antara pemakaiannya solar. Kalau solar 10 liter tetap nyala sampai pagi. Tapi kalau solar 5 liter tetap ikut solar sampai jam 1 padam. Iya, waktu itu sempat kami juga, waktu Mas Billy datang kan semua akan bertanya-tanya, dia ini datang untuk apa? Dia datang untuk apa? Tapi ya namanya kita juga tidak tahu nanti datangnya seperti ini. Cuma hanya kami ikut dia ke sana kemari. Cuma yang disampaikan sama saya bahwa kami semua bahwa kita hanya ukur saja, tapi Bapak dong berdoa. Semoga apa yang saya jalan ukur ini kalau jadi Bapak dong nanti senang. Saya bikin hari ini belum nampak. Kalau saya sudah tiba di sana pasti nampak. Jadi apa yang saya buat hari ini, saya mohon doa saja dari Bapak dan semua. Semoga yang kita pikirkan sama-sama, kita bicarakan sama-sama, kita sama-sama jalan ke gunung ini. Nanti Tuhan yang jawab. Memang ya sampai IBK datang berarti kami sudah tahu bahwa apa yang selama ini Mas Billy sampaikan sama kami itu sudah mulai terjawab.
Jadi kami datang waktu itu dari Mas Bele, itu kami tahu dari Mas Bele. Bapak nanti kan dapat PLTS. Mama ikut kerja, saya juga itu pikul pasir dari muara sampai di bak tema besar itu. Kalau kita masak, kita taruh begini. Jadi kalau bisa kita masak sendiri. Ya kita senang, kita bilang jadi uang tidak jadi uang, yang penting kita kerja membangun untuk kita punya kampung ini berdiri. Bangun, harus bangun. Sehingga kita diskusi keluarga bahwa lokasi tidak dibayar. Harus bangun bebas, pemerintah harus bangun. Karena pemerintah mau bangun kita. Pemerintah mau bangun kita. Supaya kita maju. Kita seperti di kota-kota besar. Supaya kita juga terang. Sementara pekerjaan mulai awalnya pembukaan masyarakat tidak pernah di luar pekerjaan. Kami berada bersama-sama pembongkaran pertama dari saluran sampai tembus di pantai. Pembongkaran bak kami ada di situ, pengecoran kami ada di situ, dan pembersihan lingkungan di sebelah kami ikut bersama-sama membersihkan lokasinya lewat gotong royong. Pembersihan PEMA, tutup kolam-kolam yang rusak, pembersihan kali, masyarakat banyak. Kami semua pemuda dan pemudi, tidak ada yang duduk di kampung ini, semua turun. Karena kami rasa senang, karena pembangunan ini bisa dimanfaatkan di kampung ini. Pokoknya kalau pekerjaan yang paling banyak itu waktu kita ambil kubikasinya, itu memang membutuhkan pekerjaan yang paling banyak karena tempatnya agak jauh. Dan itu pun ya kita punya prinsip bahwa kalau satu yang punya kubikasi, kita semua tunjang pekerjaan itu walaupun uangnya bukan kita punya, karena kita tahu bahwa nanti role berikutnya ada yang punya lagi, kita semua turun tangan lagi. Uangnya dia punya, tenaga kita punya. Seperti itu. Sampai dengan pekerjaan di sebelah, sampai semua, sampai gotong royong di jalan juga demikian. Sampai dengan pembongkaran juga, pembongkaran dari kapal selama Senin ini kan kita gotong royong. Kalau satu orang tidak bisa, 150 di luar, besok 150 lagi. Itu pun satu orang tidak bisa, itu karena kita gotong royong. Ya pekerjaan yang paling berat itu kita bongkar semen itu banyak orang. Bongkar semen, kita angkat kubikasinya, apalagi kalau di sebelah kan tanjakannya lebih jauh. Tapi itulah gotong royong. Maka semua sudah terlaksana dengan baik ya. Sampai kita menanam pohon juga, kita itu senang. Ibu-ibu ini senang. Untuk mengembangkan penghijauan kembali kayu dari kehutanan. Di daerah yang mereka bongkar. Tanam kayu besi di Tangkor untuk lindungi longsor. Kita takut kita punya bak saluran itu longsor dia pecah. Jadi kita harus tanam untuk lindungi dia kembali supaya menahan itu saluran air. Kekurangan masyarakat di sini anggaplah sudah dihilangkan sebagian besar. Karena di sini saudara S tinggal hanya kami bergerak untuk pakai. Kami tidak lari ke Biak beli es di Biak atau ke Serui atau ke Manokwari, so tidak ada. Tinggal karena hanya kami beli di sini. Ini kalau PPS ini saya bilang itu terima kasih, kembali ke masyarakat, jaga dengan baik, olah dengan baik. Ya harapan saya itu lampu sudah menyala, semua sudah menyala, cara bagaimana untuk kita mengelolanya dengan baik. Artinya ekonominya sebenarnya kita mau cari sudah lengkap. esnya sudah ada, cara bagaimana kita putar dia untuk dia harus jalan terus. Jangan sampai dia jalan untuk hari ini, besok dia macet. Karena kita juga yang mengelola, kita juga yang bisa mematikan dia. Kemudian hari kan ekonominya sudah bisa jalan. Kalau listriknya sudah nyala, semua sudah ada, mau sibuk apa lagi? Yang kita pikirkan cara bagaimana kita putar otak untuk ekonomi dia, kita lebih kasih jalankan dia lagi. Supaya masyarakat itu bisa menikmati ekonomi itu dengan baik. Karena BUMDes ini akan jalan. BUMDes ini uangnya kemana? Ada di kampung juga. Uangnya ada di kampung juga. Dan cara bagaimana kita mengelola dia dengan baik. Supaya yang tadinya datang dari kampung yang jauh-jauh datang sudah mengajari kami, ilmu itu tidak ditinggalkan, tidak ambil pulang. Tapi kami juga meneruskan itu ke masyarakat. Ya kalau sekarang ini yang biasa saya sampaikan untuk masyarakat bahwa pekerjaan ini sudah mau selesai. Anggap bahwa pekerjaan ini sudah mau finish, terakhir nih. Jadi kalau bisa itu kita sama-sama kerjasama untuk peresmian ini. Jangan hanya satu orang.
kita jangan baku sungut, jangan baku marah, tapi pekerjaan ini sudah mau selesai. Yang kita rasa bahwa lebih beban itu kita sudah lalui, ini tinggal titik terakhir. Bagaimana besok kita sudah terang. Berarti terakhir ini kita harus gotong royong lagi. Cara bagaimana kita bikin rumahnya, mana kurang, di mana kita harus lakukan ini, walaupun kita harus korban. Kita harus korban. Supaya pekerjaan ini cepat selesainya titik terakhir ini. Bukan kita mau tambah-tambah pekerjaan lagi. Ini kan sudah mau peresmian. Kita rasa bahwa kita sudah senang. Setelah peresmian kan semua sudah selesai. Kita yang ngatur dia lagi. Mereka akan kembali ke sana. Tidak mungkin mereka mau tinggal dengan kita lagi. Karena lewat pekerjaan ini mereka harus tinggalkan mereka keluarga, anak, istri, dan teman-teman yang lain. Hanya korban untuk kita. Kalau kita sendiri juga harus korban. Kita yang punya barang. Kita harus korbannya dengan apa? Bukan kita kasih uang, tapi kita punya tenaga, pikiran. Mungkin ada yang kurang, kita sama-sama benahi sama-sama supaya cepat selesai. Dan ini titik terakhir. Makanya kemarin tadi malam saya lari sampai di sana. Saya juga pulang juga. Belum istirahat, saya kerja lagi. Karena itu titik terakhir untuk saya. Supaya pekerjaan cepat selesai. Jadi kami rasa minta terima kasih ke pihak pemerintah Republik ini. Kami bersyukur karena Republik ini sudah membantu kami di kampung pulau daerah terpencil, khususnya kampung Ausen. Di hari ini kami minta terima kasih sebesar-besarnya yang pertama-tama kepada Kepala Perindo Pusat Jakarta, kedua Kepala Perindo Biak, bersama-sama tim IDK, dan sejak berada bersama-sama dengan kami di kampung Ausen. Kami tidak membalas kasihnya, kami tidak membalas budinya, tetapi yang kami minta, yang menjaga adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang melindungi dan menjaga kita semua. Mulai dari Perindo, konstruksi, IBK, dan juga semua teman-teman yang hadir di tempat ini, saya dengan keluarga itu bilang terima kasih. Terima kasih karena sudah bisa datang bantu kami yang kampung yang sebenarnya mau dibilang paling jauh dari segala kampung, yang paling jauh sudah kepakai. Dan pemerintah ini mungkin, menurut saya itu mungkin pemerintah ini masih perhatikan kami di kampung Ausen yang paling kecil. Sedangkan bukan kampung besar yang diperhatikan. Ada kampung besar yang lebih daripada kami, yang jangkauannya orangnya lebih banyak dari kami. Tetapi Tuhan memungkinkan untuk dong bisa datang pilih kampung yang paling kecil, yang lebih jauh lagi. Bisa datang bangun kami di kampung ini. Dan saya sendiri bersyukur. Termasuk bersyukur kepada Perindo, IBK, konstruksi, dan semua komponen yang hadir untuk menopang kami di kampung ini. Sampai sekarang kampung sudah mulai terang. Dan saya berterima kasih untuk itu. Hanya saya bilang Tuhan yang akan membalas semua kepada saudara-saudara yang sudah datang tinggal dengan kami, dengan kampung ini sampai membangun kami.